Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjut ke pembelajaran kita masih dengan tema 4, materi hidup bersih dan sehat. Tentunya anak-anak semua di rumah melaksanakan hidup bersih dan sehat ya. Baiklah, pertama-tama kita amati dulu. Ada gambar apa? Ini ada gambar seorang anak, ada anak-anak yang menyeberang di jalan raya. Nih, di jalan raya itu banyak sekali kendaraan yang kita lihat. Ada motor ya nak ya, ada mobil ya. Nih, mobilnya itu mengeluarkan apa nak? Itu tanda apa? Mengeluarkan asap. Nih, seperti di jalan ini nih kita lihat banyak sekali kendaraan yang mengeluarkan asap nih nak. Semakin banyak asap yang keluar dari kendaraan, itu tandanya udara itu tidak sehat. Udara yang tidak sehat atau banyak asap yang keluar dari kendaraan itu disebut dengan polusi udara. Seperti yang Bu Dita katakan tadi ya, kendaraan bermotor atau mobil banyak menyebabkan polusi. Nah, yang arti polusi sendiri adalah pengotoran atau pencemaran. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan motor inilah menyebabkan polusi udara. Tidak hanya asap dari kendaraan saja, asap yang berasal dari pabrik juga itu merupakan polusi udara. Asap atau udara yang tidak sehat ini ya nak ya akan mengganggu kesehatan kita, terutama yaitu bagian dari pernafasan nih ya. Salah satu ini nama penyakit bagian pernapasan yaitu kita dapat terkena ISPA. ISPA itu sendiri artinya singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut ya, yang dapat menyebabkan kematian. Tentunya sangat berbahaya sekali ya nak ya. Jadi asap ini sangat berbahaya nih. Jadi ibu sarankan, ibu ingatkan pada anak-anak saat keluar rumah kita harus menggunakan masker. Selain menghindari asap, terus kita juga menghindari kalau kita pakai masker, menghindari virus yang ada di udara. Apalagi sekarang kita sangat diwajibkan menggunakan masker untuk menjaga protokol kesehatan. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, bagaimana caranya untuk mengurangi polusi udara? Ada yang tahu caranya bagaimana? Iya, benar sekali. Cara mengurangi polusi udara itu yang pertama kita mengurangi berkendaraan. Tuh, gimana tuh Bu Nita? Contohnya kalau misalkan nih ya Nay ya. Kalau misalkan kita mau pergi tapi dekat-dekat rumah saja, itu kita bisa berjalan kaki. Yang kedua, kalau misalnya jarak pergi kita dari rumah itu mau ke tempat tujuan kita agak jauh, kita bisa juga menggunakan sepeda. Dengan begitu kita mengurangi kendaraan bermotor atau mobil ya nak ya. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga kita bisa cara mengurangi polusi udara itu kita bisa menanam pohon atau tanaman di sekitar lingkungan rumah kita. Bisa ya Mbak Nita? Iya, karena dengan adanya pohon atau banyak tanaman di sekitar lingkungan rumah kita, udara di rumah kita menjadi sejuk dan segar ya nak ya, bersih juga. Mengenai polusi udara kalian paham ya nak ya. Sekarang kita amati gambar kendaraan
Oh, kendaraan bus ya nak ya. Tentunya kalau misalnya di jalan raya itu banyak sekali kendaraan yang kita lihat. Ada motor, ada bus, ada mobil pribadi ya nak ya. Nih, coba kalian amati bentuk dari kendaraan bus ini. Ada yang tahu bentuknya? Iya, tentunya kita sudah belajar tentang materi bangun ruang ya nak ya. Coba, ada yang tahu bentuk kendaraan bus ini mirip dengan bangun ruang apa? Iya, benar sekali. Bangun ruang balok, menyerupai bangun ruang balok. Sekarang kalian amati macam-macam bangun ruang. Ini ada contohnya, yaitu 5 segi 4, ada tabung, ada kerucut, ada balok, ada bola, ada kubus, ada prisma. Nih ya nak ya. Kalau tabung ini contoh bendanya seperti apa? Botol minum, kerucut apa? Topi ulang tahun, terus ada balok, bola ya nak ya. Tiap bangun ruang itu memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut yang berbeda-beda ya nak ya. Ini Bu Nita contohkan nih. Bu Nita ada kotak. Nih, kotak ini berbentuk apa? Berbentuk bangun ruang balok, seperti yang kita sudah amati tadi ya, macam-macam bangun ruangnya. Nah, kotak ini menyerupai atau mirip dengan bangun ruang balok. Baiklah, sekarang nih Bu Nita mau menunjukkan nih yang mana yang namanya sisi. Nih, kalau kata Bu Eli, sisi itu bagian pipi ya, pipi bangun ruang. Kalau Bu Nita bilangnya, sisi itu adalah dinding ya nak ya. Dinding bangun ruang yang memisahkan bangun ruang antara dalam dan luar nih. Contohnya ini nih. Coba kita lihat sisi dari kotak ini ya nak ya. Nih, sisinya ada berapa Bu Nita sisinya? Sisi itu kan dinding, kalau kata Bu Nita itu dinding nih, dinding ya nak ya. Coba kita lihat ada berapa sisi dari kotak ini. Yang pertama kita lihat adalah yang bagian atas, hitung. Sisi itu dindingnya, bagian atas dinding. Bagian atas 1, bagian bawahnya 1, 2, bagian depannya 3, bagian belakangnya 4, samping nak, bagian sampingnya 5, dan satu lagi 6. Oke ya. Berarti bangun ruang balok ini memiliki 6 sisi. Coba kita hitung rusuk. Rusuk itu bagian yang mana sih nak? Rusuk itu bagian ini nih, garis ini nih, garisnya ya. Tuh, 1 kita hitung, 1 yang bagian atas dulu rusuknya. 1, 2, 3, 4, bagian samping 5, 6, bagian samping lagi 7, 8, bagian bawah 8, 9, 10, 11, 12 rusuk ya nak ya. Nih ada 12 rusuk. Apalagi kalau rusuknya ada 12 rusuk, kalau tadi sisinya ada 6, selanjutnya kita cari apa? Selanjutnya kita cari titik sudut. Titik sudut itu nak berada di ujung garis. Ini kan garis nih ya, rusuk nih nak ya, di ujung garis atau rusuk nih. Di bagian ujung-ujung ini ada 1, terus 2, tuh mana lagi, 3, tuh 4 yang bagian bawah, 5, 6, 7, 8. Nah, mengerti ya, paham ya, mana bagian sisi, mana rusuk, dan mana bagian titik sudut.
Selanjutnya halaman 123 ada gambar apa ini? Ada gambar anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Bermain apa? Bermain bola basket. Coba kalian lihat lingkungannya bersih atau tidak? Tentunya bersih. Kalau lingkungan kita bersih, bermainnya kita nyaman ya nak ya. Nih. Oke, kalau misalnya tidak bersih, kenapa? Kalau tidak bersih, lingkungan tidak bersih itu akan mendatangkan penyakit. Jadi kalian harus hidup bersih. Baiklah, selanjutnya pada halaman 124, nih 124 ini ada Anton, Made, dan Tony. Ini anak-anak di sini, kalian baca nanti ya. Di sini mereka ingin bermain. Tapi kalian lihat lingkungan di dekat rumah Tony. Bersih atau tidak, nak? Tidak bersih karena banyak sekali daun yang berserakan. Nih, yang harus dilakukan Anton dan Made ini apa ya, nak ya? Apakah langsung harus bermain atau mereka harus membersihkan lingkungan terlebih dahulu? Tentunya ya, nak ya, kalau kita melihat banyak sampah, lingkungan yang kotor, kita harus membersihkan terlebih dahulu, kata Bu Nita tadi, agar mainnya itu nyaman ya nak ya. Tidak hanya walaupun kita tidak hanya di lingkungan kita, kalaupun kita lihat sampah di mana saja, kalau kita lihat sampah itu tergeletak, kita harus membuangnya ke kotak sampah. Menjaga kebersihan itu tidak hanya di lingkungan rumah, sekolah, tentunya dimanapun kita berada ya nak ya. Nih, nanti kalian baca jawab pertanyaannya ya. Oke, baiklah. Selanjutnya ini kalian diminta untuk membuat kalimat. Tentunya kalian sudah paham, sudah bisa ya nak ya. Ingat, awal kalimat itu hurufnya harus besar, di akhir kalimat beri tanda titik. Itu ada kata daun, pohon, halaman, teras ya nak ya, buat kalimat dari kata yang sudah ada. Oke, selanjutnya ini halaman 127. Ini ada apa? Benda opsi yang kamu lakukan untuk menjaga lingkungan apa nak? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa membersihkan halaman, terus juga tidak mengotori ya nak ya, halaman taman ya nak ya. Oke, baiklah, selanjutnya apa? Ini ada apa? Sikap yang menunjukkan persatuan dalam kelompok. Ini sudah Bu Nita tuliskan. Nah, arti bersatu itu sendiri ya nak ya, berarti yang artinya adalah utuh, bersama ya nak ya, tidak terpecah belah, rukun ya. Itu menunjukkan persatuan. Sikap yang menunjukkan persatuan dalam kelompok apa nak? Kita bekerja sama dengan baik, kompak ya nak ya. Terus juga apa nak? Tolong menolong ya, saling menghargai, saling menyayangi, hidup rukun. Oke, baiklah. Selanjutnya nih ada Titus, Made, dan teman-teman. Setelah mereka membersihkan halaman tadi, mereka bermain dengan nyaman ya nak ya, kalau lingkungannya bersih. Nih, tentunya bermain itu harus harus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan itu mewujudkan pengamalan sila keberapa nak? Sila ketiga ya. Di sini ada sikap yang dapat menjaga persatuan. Apa saja nak? Iya, contohnya menghormati pendapat orang lain, saling membantu, toleransi kepada teman yang berbeda agama ya nak ya. Di sini juga ada sikap yang dapat memecah persatuan. Apa saja? Di sini Bu Nita sudah tuliskan. Berkelahi, menghina orang lain, apalagi nggak jelas tulisannya. Curang dalam bermain, sombong ya nak ya. Mementingkan kepentingan diri sendiri, itu sikap yang dapat memecah persatuan. Selanjutnya ini ada jika kalian selesai bermain, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Kalian baca nanti ya, kalian
isi tabel yang ada di halaman 133. Cara-cara membersihkan tubuh dari kotoran. Bagaimana caranya, Nak? Ya tentunya kalian sudah tahu ya. Ini contoh, Ibu Nita kasih contoh. Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, sampo, dan air bersih. Yang kedua, mencuci tangan dan kaki setelah keluar dari rumah, ya Nak ya. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nanti kalian isi lagi ya. Ibu tambahin sedikit lagi ya Nak ya, mengenai sikap yang dapat memecah persatuan ya. Sikap yang dapat memecah persatuan itu yaitu perilaku yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Arti dari kata memecah itu sendiri yaitu memisahkan. Nah, dalam artian kita tidak bersatu. Contohnya tadi ada berkelahi, menghina orang lain, itu perilaku yang tidak baik ya Nak ya. Ibu harapkan kalian paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.